Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ulum. Saya dari Prodi Informatika B semester 8. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai dua teori, yaitu yang pertama teori kepuasan dan yang kedua yaitu teori proses. Untuk teori kepuasan ini terdiri dari 5 teori, yaitu yang pertama teori hierarki kebutuhan Maslow, teori X dan Y, teori ERG, teori kebutuhan McClelland, teori motivasi higiene. Sementara itu teori proses terdiri dari 4. Yang pertama yaitu teori harapan, teori penentuan tujuan, teori penguatan, dan yang terakhir yaitu teori keadilan. Untuk yang pertama yaitu teori kepuasan. Teori kepuasan ini yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow atau Maslow's Hierarchy of Needs. Teori ini menyusun kebutuhan manusia dalam 5 tingkatan, dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Untuk yang pertama yaitu fisiologis, meliputi kebutuhan dasar berupa makan, minum, dan tidur. Yang kedua yaitu keamanan, meliputi perlindungan dan stabilitas. Yang ketiga yaitu sosial, yang meliputi hubungan sosial, kasih sayang, dan juga rasa memiliki. Yang keempat yaitu penghargaan, meliputi pengakuan, prestige, dan rasa dihargai. Yang kelima yaitu aktualisasi diri, yang meliputi mewujudkan potensi diri sepenuhnya. Manusia ini akan termotivasi jika memenuhi kebutuhan pada tingkat berikutnya yang tingkat sebelumnya juga telah terpenuhi. Yang kedua yaitu teori X dan Y dari Douglas McGregor. Teori ini membagi asumsi manajemen terhadap karyawan menjadi 2. Yang pertama teori X, yang kedua teori Y. Teori X ini mengasumsikan karyawan malas, tidak suka bekerja, dan harus diawasi ketat. Sementara teori Y yaitu mengasumsikan karyawan senang bekerja, bertanggung jawab, dan dapat mengarahkan diri sendiri. Dari kedua teori ini, teori Y lebih menekankan pendekatan positif terhadap motivasi kerja. Yang ketiga yaitu teori ERG dari Clayton Alderfer. Teori ini merupakan pengembangan dari teori yang pertama tadi, yaitu teori Maslow, di mana teori ini terdiri dari 3 kebutuhan utama. Yang pertama yaitu eksistensi, yang berarti kebutuhan dasar yang berupa makanan, upah, atau keamanan. Yang kedua yaitu relatedness atau hubungan, yang meliputi hubungan interpersonal dan sosial. Yang ketiga yaitu growth atau pertumbuhan, yang meliputi pengembangan diri dan juga aktualisasi diri. Berbeda dengan teori Maslow yang pertama tadi, teori ini memperbolehkan pemenuhan kebutuhan tidak harus berurutan, bisa naik atau turun. Yang keempat yaitu teori kebutuhan McClelland dari David McClelland. Fokus pada 3 kebutuhan utama yang memotivasi manusia. Yang pertama yaitu need for achievement atau NACH, yang berarti keinginan untuk berprestasi dan juga sukses. Yang kedua need for power atau NPOW, yang berarti keinginan untuk mempengaruhi atau mengontrol orang lain. Yang ketiga yaitu need for affiliation atau NAFF, yaitu keinginan untuk menjalin hubungan sosial yang erat. Dari teori ini, setiap individu memiliki kombinasi kebutuhan ini dengan kadar yang berbeda-beda. Yang kelima yaitu teori motivasi higien dari Frederick Herzberg. Teori ini membagi faktor motivasi kerja menjadi 2. Yang pertama faktor motivator atau intrinsik, yaitu prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab yang nantinya akan menyebabkan kepuasan kerja. Yang kedua yaitu faktor higien atau ekstrinsik, meliputi gaji, kondisi kerja, kebijakan perusahaan yang nantinya bisa mencegah ketidakpuasan tetapi tidak memotivasi jika hal tadi itu tidak terpenuhi. Tetapi tidak memotivasi jika hal tadi yang telah disebutkan terpenuhi. Kepuasan dan ketidakpuasan kerja berasal dari faktor yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu teori proses. Teori proses ini yang pertama yaitu teori harapan atau ekspektansi teori dari Viktor Fromm.
Teori ini memotivasi seseorang tergantung pada harapan bahwa usahanya akan menghasilkan kinerja yang baik dan kinerja tersebut akan memberikan hasil yang diinginkan. Terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama yaitu ekspektasi atau keyakinan bahwa usaha akan menghasilkan kinerja, instrumentality atau keyakinan bahwa kinerja akan membuahkan hasil. Yang ketiga yaitu valence, yang artinya seberapa berharga hasil tersebut bagi seorang individu. Motivasi yang tinggi jika ketiga komponen di atas ini bernilai positif dan kuat. Yang kedua yaitu teori penentuan tujuan atau goal setting theory dari Edwin Locke. Motivasi teori penentuan tujuan ini akan meningkat jika seseorang memiliki tujuan yang pertama yaitu spesifik dan jelas, yang kedua menantang tetapi realistis, yang ketiga dilengkapi dengan feedback atau umpan balik. Tujuan yang jelas dan terukur mendorong fokus, usaha, dan ketekunan dalam bekerja. Yang ketiga yaitu teori penguatan atau reinforcement theory dari B.F. Skinner. Perilaku manusia akan dipengaruhi oleh konsekuensi dari tindakan sebelumnya. Jenis-jenis dari teori penguatan ini yaitu yang pertama penguatan positif yang meliputi memberi reward untuk meningkatkan perilaku baik. Penguatan negatif yang berarti menghilangkan hal yang tidak menyenangkan jika perilaku tersebut masih diulangi. Yang ketiga yaitu hukuman, mengurangi perilaku dengan konsekuensi yang negatif. Yang keempat yaitu penghilangan atau extinction yang berarti mengabaikan perilaku agar lama-lama hilang. Fokus pada perilaku dan konsekuensinya, bukan pada kebutuhan internal. Yang keempat yaitu teori keadilan atau equity theory dari John Stacey Adams. Orang akan termotivasi jika merasa diperlakukan adil dan adil jika dibandingkan dengan orang lain. Perbandingan antara input atau output. Input itu meliputi usaha, waktu, keterampilan, sementara output meliputi gaji, pengakuan, promosi. Ketidakadilan yang meliputi underpayment atau overpayment akan menimbulkan ketidakpuasan dan juga bisa memengaruhi kinerja seseorang. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.